Adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, nanti di tema 7 ini kita akan belajar 4 subtema. Nah, di subtema 1 itu tentang kebersamaan di rumah, lalu subtema 2 kebersamaan di sekolah, ya, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, dan subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Adik-adik, Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun adik-adik. Beberapa kegiatan di sekolah itu dikerjakan bersama. Nah, Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Nah, ini adalah suasana kegiatan dari keluarga Siti di hari Minggu adik-adik. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam adik-adik. Lalu ayah membersihkan solokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Pernahkah adik-adik bekerja bakti dengan keluarga kalian? Nah, adik-adik, ini adalah kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti ini pandai mendongeng adik-adik. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti ini mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti akan menceritakan isi dongengnya. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Di sini adik-adik, mari kalian dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular ini sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar adik-adik, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu si ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata si ular seperti itu adik-adik. Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah, itu ya adik-adik ya, jawabnya tikus. Tikus berani menjawab si ular adik-adik. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus adik-adik. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini,
tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus adik-adik. Nah, sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tanya si ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Kata si tikus adik-adik. Lalu ularnya mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata ular meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia adik-adik. Kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, cerita ini karangan dari Kak Nur Ngaini Solihati pada tahun 2007. Adik-adik, apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi kebenarannya itu belum diketahui, termasuk dongeng tadi ya, tikus dan ular tadi adik-adik. Lalu salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah dongeng atau cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Nah, dongeng fabel itu ada ciri-cirinya adik-adik. Simak dulu penjelasan berikut ini. Ciri-ciri fabel atau dongeng yang tokohnya binatang itu pasti yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Lalu tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ular dan tikus tadi kan bisa berbicara, mempunyai sifat seperti manusia. Padahal kenyataannya kalau di sekitar kita tikus dan ular itu kan tidak bisa bicara adik-adik. Mereka juga tidak bersahabat ya, mereka saling makan kalau di dalam kenyataannya. Tapi dalam cerita ini tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Lalu cerita fabel itu memiliki alur cerita ya, lalu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut. Dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya adik-adik. Yang pertama, dalam dongeng itu pasti ada tokoh. Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu ada latar. Latar itu apa Kak Citra? Latar itu tempat terjadinya dongeng. Nah, dongeng tadi itu terjadinya di mana? Di gurun pasir adik-adik. Yang ketiga itu ada watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Nah, tadi misalnya kalau ular ya, wataknya itu pemalas karena tidak mau mencari makan ya. Lalu dia wataknya juga iri kepada si tikus. Lalu kalau tikus tadi wataknya apa? Oh, dia itu cerdik ya, banyak akalnya, misalnya seperti itu. Yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng tersebut. Jadi kalau